Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Setiawandi, asal sekolah dari SMA Negeri 110 Jakarta. Saya masuk dalam jabatan LPTK dari Universitas 11 Maret dengan nomor UKG 2015 02 98 49 72. Dengan ini sudah melengkapi persyaratan dan siap untuk melaksanakan uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih semangat? Bapak-bapak pengen tahu dulu semangatnya. Semangat pagi. Luar biasa. Hari ini kita akan mempelajari matematika ya. Untuk pertama silakan untuk Elfran untuk pimpin doa dulu. Terlebih dahulu silakan. Bapak akan absensi terlebih dahulu. Untuk hari ini ada yang Bapak absen dulu. Adel? Aden? Ada? Sakit ya? Alia? Amel Meleni? Amel Putri Mulia? Tania? Sakit. Terus Zainal? Berarti yang tidak masuk hari ini adalah 3 orang. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Alia. Silakan Alia untuk maju ke depan. Silakan untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan untuk kembali. Terima kasih Alia yang sudah memimpin. Di sini Bapak akan memberikan sebuah motivasi, yaitu berupa video. Silakan kalian simak dan kalian perhatikan video tersebut. Tadi kan kalian sudah melihat tentang video inspiratif ya, inspiratif tentang siapa namanya, Piper ya. Nah, sekarang apa sih yang didapat dari video tersebut? Di situ ada apa aja? Perjuangan ada nggak? Kemandirian ada nggak? Berarti kalau kita analogikan dengan pembelajar mandiri dalam mengerjakan tugas, apa lagi? Apa namanya, terus berjuang ya. Maksudnya gini, misalkan kalian nggak bisa nih, terus berusaha. Pasti apabila kita berusaha, maka insya Allah jalan buat kalian. Bapak akan mencoba mengetahui kemampuan dasar kalian, yaitu Bapak coba akan tes asesmen diagnostik berupa kuisis. Silahkan kalian coba dulu kuisisnya. Nanti kodenya Bapak tampilkan di depan. Silahkan kalian join dengan kode 512180. Silahkan kalian mulai mengerjakan kuisisnya.
Peringkat pertama Amel Mailani, disusul dengan Hilya. Ketiga Alia. Alia jadi peringkat pertama. Sudah semua? Sudah, Bapak M. Untuk peringkat pertama diraih oleh Alia, kedua Dewi, dan ketiga Amel. Untuk yang peringkat di bawah, silakan kalian bisa belajar dengan yang peringkat pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya, Bapak akan membahas minggu kemarin kita sudah belajar tentang barisan geometri. Apa sih yang dimaksud dengan barisan geometri itu, Bu Nando? Barisan geometri merupakan barisan bilangan di mana dua suku yang berhubungan memiliki perbandingan yang sama. Perbandingan pada barisan geometri disebut dengan rasio atau Ya, jadi untuk barisan geometri itu adalah barisan yang mempunyai rasio. Rasio itu dilambangkan dengan R. Nah sekarang, rumus R itu apa sih rasio itu? Yang lain, Alia? Rasio itu apa? Perbandingannya? Atau yang lain, Dewi? U2 per U1 atau UN plus 1 dibagi dengan UN. Itu untuk mencari R. Nah sekarang, kalau misalkan kita akan mencari suku ke N atau N, rumusnya apa? A dikali R pangkat N min 1. Itu untuk materi yang kemarin. Hari ini kita akan mempelajari tentang deret geometri. Nah sekarang apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Silakan Dewi untuk membacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan problem basic learning dengan berbantukan LKPD, representatif yang dipadukan dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penguasaan sehingga peserta didik diharapkan mampu menentukan jumlah suku KN deret geometri dengan tepat, menentukan jumlah suku KN deret geometri dengan benar, dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret geometri dengan tepat. Nah, berarti untuk hari ini kita akan mempelajari 3 masalah inti ya. Yang pertama, kita akan mempelajari atau menemukan jumlah rumus suku ke N. Kan tadi di di asesmen diagnostik sudah Bapak kasih soal-soal deret geometri. Nah, sekarang rumusnya apa? Kalau tadi kan mungkin kalian tinggal tambah-tambah doang. Tapi kalau ini kita akan menemukan apa sih rumusnya untuk menemukan rumus jumlah suku ke N pada deret geometri. Untuk yang kedua, menentukan jumlah suku ke N deret geometri dengan benar. Berarti ini menyelesaikan soal biasa. Nah, yang terakhir, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret geometri dengan tepat. Berarti ini soal cerita yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang dikaitkan dengan deret geometri. Materi prasyaratnya apa sih untuk mempelajari materi tentang deret geometri? Yang pertama, di sini ada barisan geometri berikut, ada 6, 12, 24, 48, yang ke 16, 8, 4, yang ketiga 2, 6, 18, 54. Nah, tadi ada rasio. Kalau dalam barisan geometri atau dari geometri ada rasio. Kira-kira untuk yang A ini, rasionya berapa? Pengali atau pembagi? Berapa pengalinya atau pembaginya? 2 ya. 6 kali 2, 12, 12 kali 2, 24, dan terusnya. Untuk yang B. B itu dibagi apa dikali? Bagi berapa? Bagi berapa? 32 ke 16. Berarti dibagi 2, 16 bagi 2, dan seterusnya. Untuk yang ketiga atau yang C. Dikali berapa? 2 kali 3, 6, 6 kali 3, 18, dan seterusnya. Berdasarkan pola ketiga barisan tersebut dapat diperoleh penjumlahan sebagai berikut. Sini berarti 6. Kalau
barisan berbentuk ada komanya, tapi kalau deret berbentuk penjumlahan. Berarti kita yang A ini 6,12 dan seterusnya. Maka dalam bentuk deret berarti 6 ditambah 12 ditambah 24 tambah 48 dan seterusnya. Untuk yang B dan C juga sama. Terus selanjutnya penjumlahan suku-suku dari barisan tersebut dinamakan deret. Oleh karena itu jika U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya ditambah dengan UN dinamakan deret. Contoh deret geometri seperti yang di asesmen diagram tadi ya. Nah sekarang silakan kalian duduknya sesuai dengan kelompok. Sebelum Bapak membagikan LKPD, nanti Bapak akan menampilkan sebuah video tentang buat apa sih kalian belajar deret geometri itu, apa sih kegunaannya yang buat kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan coba tampilkan video tentang deret geometri, penerapan barisan dan deret pada kehidupan umat manusia. Di sini dapat digunakan untuk apa aja? Di sini ada 4 ya. Ada masalah pertumbuhan. Kalau masalah pertumbuhan karena tumbuh berarti naik ya. Itu untuk penggunaan deret geometri. Terus contohnya adalah yang kedua peluruhan. Tadi kan ada pertumbuhan. Kalau pertumbuhan berarti naik. Kalau peluruhan berarti turun. Contohnya kita membeli barang ya. Misalkan kalian beli motor nih tahun ini. Kira-kira kalau dijual 2 tahun yang akan datang, harga jualnya naik apa turun? Nah, itu dinamakan peluruhan. Yang ketiga ada masalah bunga majemuk. Biasanya bunga majemuk itu di mana? Di bank ya. Ini contoh kasusnya adalah di bank. Yang terakhir masalah anuitas. Anuitas itu apa sih? Pembayaran dengan jumlah tetap yang harus dilakukan secara periodik. Contohnya apa? Di mana? Secara periodik. Berarti tetap, misalkan bulan ini 100.000, bulan besok juga 100.000, seterusnya. Nabung ya di koperasi biasanya ya. Sudah ditampilkan video tentang penerapan deret geometri dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya apa? Jadi deret geometri itu digunakan untuk apa? Digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Untuk menghitung pertumbuhan, kedua peluruhan, ketiga bunga majemuk, keempat anuitas. Itu salah satu contoh penggunaan deret geometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD yang harus kalian lengkapi. Kenapa dilengkapi? Karena ada beberapa yang rumpang. Silakan kalian isi. Terus silakan kalian nanti setelah selesai nanti kalian presentasikan di depan kelas. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Nanti kalau misalkan kalian ada yang merasa kesulitan, silakan bisa langsung kalian tanyakan ke Bapak. Sebelumnya Bapak data dulu anggota tiap kelompoknya sekalian, Bapak tunjuk ketua dan sekretarisnya. Untuk kelompok 1. Kelompok 1 siapa aja? Alia, terus Amel, Melani ya. Terus Dewi, terus Julia ya. Julia, terus Nurul. Kelompok 1 Bapak tunjuk, kemarin sudah jadi ketuanya siapa? Alia ya. Sekarang Bapak tunjuk jadi Dewi yang jadi ketua kelompoknya. Untuk sekretarisnya Bapak tunjuk Hilya. Nah kemarin Amel minggu kemarin sakit ya. Berarti Bapak tunjuk sampai sekarang jadi ketua. Ya. Ketuanya Amel, sekretarisnya Erna ya. Silakan didiskusikan. Ada yang mau ditanyakan kah? Silakan. Kelompok 1. Kenapa bisa kurang? Kenapa ada R di sini? Karena dikalikan dengan R ya. Maka hasilnya adalah AR. Kali A dikali R, AR. Terus kedua berarti AR pangkat 2. AR pangkat 3. Benar. Ya. Selanjutnya. Terus yang kedua berarti kan SN kurang RSN nih.
Ya, tadi SN-nya adalah A tambah dengan sampai dengan A pangkat R pangkat A kali R pangkat min 1. Terus ini kan ini udah dapat nih yang sama kedua, ini masukkan sini. Nanti dikurangi atas kurangi bawah. Berarti SN kurangi RSN kan 9. Rumusnya ada 2 ya. Ah, ya. Berarti paham ya. Kelompok 4 ada yang mau ditanyakan kah? Silahkan. Aman. Bisa? Ini kenapa dapat 6? Kenapa dapat 3? Dari mana? Kan ini dari UN min 1 Pak. Ini kan ada yang enggak garis geometrinya. Ini kan ada 6,3 ini nih Pak. Nah itu UN sama UN kurang 1. Berarti dalam kan ada rumus R itu rasio perbandingan itu antara suku Suku yang berurutan ya, berdekatan ya. Berarti kalau U1 dengan U2, U2 dengan U3 dan seterusnya. Berarti di sini U2 per U1. Kalau ini berarti U3 per U2. Kalau UN berarti per UN min 1. Paham ya? A-nya 9. A9 terus 9 9 9 9 terus 9 9 hasilnya Kalau ya itu 13. N-nya sama dengan 13 pangkat berapa yang hasilnya 2187. 3 pangkat berapa? Benar nggak? 3 9 8 3 kali 3 3 9 27 81 terus dan seterusnya. Berarti ketemu angka ini 2183. Untuk diskusinya sudah selesai belum? Sudah ya. Sekarang tinggal presentasi masing-masing kelompok. Untuk kegiatan 1, Bapak persilakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Untuk kelompoknya Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan kegiatan 1.
Soal kegiatan satu ini cari adalah menemukan rumus Jumlah suku ke N ya. suku SN yang pertama ini apabila SN sama dengan A ditambah AR ditambah AR A1 ditambah AR pangkat 2 seterusnya sampai dengan AR N-1 dikali dengan R, maka hasilnya R SN sama dengan AR ditambah AR pangkat 3 ditambah 4 pangkat 4 sampai menemukan AR pangkat N. Kita taruh di sini, ini SN sama dengan A buat AR di sini, ini AR, ini AR2, ini AR3, AR4, sini AR2, AR3, ini AR4, lalu dikurang, ini SN dikurang RSN, ini A sama AR ada di sini berarti dicoret sama AR2 dicoret AR2, AR3 dicoret AR3, AR4 dicoret AR4. Sisa A sama AR pangkat N1. Ini yang satunya habis sama ya AR ini dicoret. Jadi ya dicoret. Sisa A dikurang ARN. Ini hasilnya SN dikali berapa dibagi berapa dengan SN yang dikali berapa yang hasilnya SN juga. Jadi dikali 1 dikurang R, lalu SN-nya dikeluarin jadi ini dan dikurang SN sama dengan 1 dikurang N yang kurang A. Jadi rumus jumlah N suku pertama dari geometri dengan suku pertama A dan rasio R adalah S sama dengan A dan kurang 1 dikurang R dengan N dibagi 1 dikurang R. Untuk R lebih dari 1 atau S sama dengan A di dalam kurung R dengan N sama dengan 1 dibagi R dikurang 1 untuk R lebih dari 1. Kesimpulannya, Tepuk tangan buat kelompok 1. Mungkin dari kalian ada yang menanyakan untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kesimpulan dari yang kalian kerjakan itu apa? Rumusnya apa sih untuk mencari SN itu? jadi kesimpulan dari soal ini adalah kita untuk mencari rumus suku KN dan rasionya. Di sini sudah dipaparkan untuk mencari SN yang lebih dari 1, yang R lebih dari 1 yaitu A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N tutup kurung dibagi 1 kurang R, atau untuk R yang lebih besar yaitu adapun A dalam kurung Rn dikurang 1 tutup kurung dibagi R kurang N. Ya. Silakan, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang dilanjut ke presentasi kelompok 3 dengan menjawab soal nomor 4. Tujuh 5 apa 15? 75 ya?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ada yang tanyakan kah? Ke kelompok 3 silakan dari tempat. Ada yang tanyakan? Paham? Bisa kalau dikasih soal seperti ini lagi? Bisa ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tadi kita sudah membahas tentang presentasi kelompok 1, yaitu tentang menemukan rumus untuk jumlah struktur n pada deret geometri. Mungkin kalian adalah ya untuk menghindari kelelahan ini. Silakan dari teman kalian ada yang mau maju untuk melakukan speaking. Kepada Amel dipersilakan. Oke, sekarang saya mau kata kuncinya huruf pertama. Huruf kunci huruf pertamanya. Kak. Kalau baju huruf pertamanya B. Ya. Ya, apa ya? Yang belum bisa coba. Nah, kalau dasi, udah sih. Ya, sekarang lagi ke dua ya. Kata kuncinya lupa. 1 tambah 1 salah. Salah. Jelas? 1 tambah 1. Lagi ya, apa ya? Move on. 5 tambah 5. Ya, betul. Ayo, dengar
Coba jelasin kenapa dapat 13? Ya, betul. Jadi, misalnya 1 tambah 1, misalnya saya pokoknya itu 2 kali. Jadi 1 tambah 1 itu kan hasilnya jadi 2 ya. Nah, 2 itu ditambahin, saya ngomong berapa? Oh, ini, oke, ya. Oke, sekian. Ya. Terima kasih buatmu ya, tepuk tangan buatmu ya. Selanjutnya kita akan menarik kesimpulan dari pembelajaran yang dilaksanakan pada hari ini. Untuk kesimpulan kira-kira apa sih kesimpulan dari yang sudah dilaksanakan hari ini? Mungkin kesimpulannya silakan disampaikan oleh Hiroshi. Silakan Hiroshi untuk menarik kesimpulannya apa? Bapak kuatin lagi untuk rumus SN itu ada 2. Yang pertama SN sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 min R itu untuk R kurang dari 1. Apabila R-nya lebih dari 1 maka SN sama dengan A dikali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Itu untuk rumus mencari jumlah suku ke N pada deret geometri. Nah sekarang kegunaannya apa? Yang tadi dalam video apa aja? Ada 4, apa aja? Dalam kehidupan sehari-hari ada pertumbuhan, terus keluruhan, bunga majemuk dan anuitas. Itu kesimpulan yang dapat ditarik pada hari ini. Nah, sekarang selanjutnya kita akan melaksanakan asesmen formatif yang sudah Bapak bagikan ke GCR. Google Classroom, silakan kalian buka. Nanti Bapak tampilkan di depan. Ini soalnya sudah Bapak bagikan di Google Classroom, silakan kalian cek di akun Google Classroom masing-masing. Ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Sudah dibuka Google Classroom, silakan kalian coba dikerjakan. Di buku latihan masing-masing ya. Ini bukan tugas kelompok, tapi ini tugas individu sebagai nilai buat kalian masing-masing. Silakan kalian kerjakan. Keluarkan bukunya. Pelajaran pada hari ini, menurut kalian, materi pada pembelajaran hari ini materinya tentang apa? Deret geometri. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimanakah pembelajaran hari ini? Yang terakhir, kenapa sih alasannya menyenangkan? Karena tadi ada ice breaking dan seterusnya. Ya. Terus selanjutnya pertanyaan terakhir, menurut kalian, bagaimanakah yang paling sulit menurut kalian? Soal cerita tentang soal nomor 4. Itu refleksi yang pembelajaran pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan Elpran untuk memimpin doa. Demikianlah pembelajaran hari ini, mudah-mudahan tadi yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari.
Pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Bapak cakap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.